Eh, Nickname-nya bukan. Ya, kamu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, di sini kelompok kami akan membahas tentang Track Management System atau biasa disingkat dengan TMS. Saya Baryadi dan rekan saya Hendra Budi Setiawan akan membahas tentang rancangan SOP, arsitektur, dan flowchart operational tracking dan freight forwarding. Di sini untuk referensi saya ambil dari tempat saya bekerja, di mana saya bekerja di PT Maruna Jaya sebagai accounting, eh, yang mana perusahaan saya bergerak di jasa tracking dan freight forwarding. Next, yang agenda yang akan kami bahas yaitu yang pertama pendahuluan dan ruang lingkup, yaitu definisi TMS, tujuan implementasi dan scope of work. Yang kedua adalah SOP operational track, di mana ada 4 tahapan siklus pengiriman. Yang ketiga, arsitektur dan blueprint sistem, alur proses, prototype modul, dan kemudian data, atau bisa disebut ERD, dan flowchart tiap modul, di mana ada 10 alur logika proses dari job order hingga invoicing. Yang kelima, ada fitur unggulan dan dampak, fitur pendukung dan hasil yang dicapai, dan yang terakhir adalah kesimpulan, di mana ringkasan capaian rancangan TMS akan kami tampilkan. Next. satu, pendahuluan, definisi dan latar belakang, truk manajemen sistem atau TMS, rancangan operasional dan teknis struktur untuk mengoptimalkan kegiatan operasional truk dan freight forwarding. Sistem ini mengintegrasikan seperti standar operasional prosedur atau SOP operasi truk, alur logika sistem atau flowchart, arsitektur data atau IRD. Tujuan akhir mewujudkan efisiensi, keamanan, serta transparansi pengiriman dan maksimal. Ada 4 tahap SOP operasional, 9 modul sistem terintegrasi, dan 4 entitas data utama. Satu, titik dua, pendahuluan, tujuan implementasi TMS. Nomor satu, digitalisasi alur kerja, mengubah proses manual menjadi sistem terpadu yang lebih cepat dan minim kesalahan. Dua, optimalisasi layanan, memastikan kelancaran distribusi dan visibilitas pergerakan kargo secara menyeluruh. Tiga, akurasi data seperti memfasilitasi manajemen dan memantau laporan logistik impor yang terukur, akurat, dan real time. 1.3, ruang lingkup atau scope of work, ada manajemen pra pengiriman seperti penerimaan pesanan, validasi order, penjadwalan, penugasan pengemudi dan armada, pelaksanaan dan pemantauan operasional, pengawasan muatan, perlindungan aset, pelacakan pergerakan truk atau integrasi teknologi tracking, ada evaluasi dan pelaporan. Penyelesaian pesanan seperti dokumentasi Proof of Delivery atau POD, dashboard laporan logistik untuk keputusan berbasis data. Kedua itu SOP operasi truk, di mana ada 4 tahapan utama siklus pengiriman. Yang pertama adalah pra pengiriman dan penerimaan pesanan. Di sini terjadi yaitu input pesanan dan lanjut verifikasi dan penjadwalan, surat jalan digital, dan pre-trip inspection. Ya, kegiatan yang kedua itu pelaksanaan pengiriman, di mana ada pemuatan barang, bisa disebut loading, pemantauan real time oleh bagian operasional, dan penanganan kendala darurat. Yang ketiga adalah penyelesaian dan bongkar muat, di mana di sini
driver mengonfirmasi kedatangan, pemeriksaan dan serah terima, serta tanda tangan e-pot dan status selesai. Dan yang terakhir ada administrasi dan penagihan, di mana di sini pihak invoicing berekonsiliasi dan dokumen, di mana di sini kita bisa menerbitkan invoice dan evaluasi kinerja. Untuk blueprint arsitektur TMS, ada arsitektur proses end-to-end, yaitu proses operasional menghubungkan pengelola order atau dispatcher, driver, dan kendaraan, perjalanan, bukti pengiriman digital, biaya operasional, hingga invoicing. Seluruh data ini disimpan terintegrasi agar setiap perjalanan dapat ditelusuri, di mana ada bagian-bagian seperti job order, dispatching, retrieve loading, perjalanan mentoring, ke e-pot, verifikasi dokumen, dan invoicing. Untuk prototipe sistemnya, modul dan fungsi utama, di sini referensinya studi kasusnya adalah PT Miroda Jaya, di mana ada modulnya dan fungsi utama. Untuk modul job order, Anda mencatat permintaan pengiriman berdasarkan rute, jenis barang, volume, dan tenggat waktu. Untuk dispatching, mencocokkan order dengan truk berstatus ready dan driver yang tersedia. Untuk retrieve check-nya, yaitu ada memeriksa kelayakan kendaraan sebelum perjalanan, dan loading dan surat jalan, mencatat proses pemuatan dan penerbitan surat jalan. Bagian monitoring perjalanan, di sini fungsinya memantau perjalanan checkpoint serta menangani keterlambatan. Untuk e-pot, mencatat proof of delivery digital dan tanda tangan penerima. Biaya operasional yaitu mencatat BBM, tol, parkir, dan bukti foto per perjalanan. Ada juga maintenance alert, mengingatkan servis berdasarkan odometer atau jadwal servis. Dan yang terakhir ada invoicing, memverifikasi dokumen dan menerbitkan tagihan. Untuk pemodelan data, di sini entity relationship diagramnya adalah realisasi data utama truk management system. Ada truk, di mana di sini terkaitnya ada nomor polisi, jenis truk, status ready atau on trip, atau maintenance, dan tanggal servis terakhir. Dan ada driver, di mana ada nama driver, nomor SIM, dan status aktif atau tidak aktif. Dan ada perjalanan, voyage, yaitu order, truk, driver, status perjalanan, junction table. Dan ada juga biaya operasional yang mencakup BBM, tol, parkir, biaya lain-lain yang disertakan dengan bukti foto. Perjalanan menghubungkan truk dan driver, dan biaya operasional terkait dengan perjalanan. 4, implementasi 2.4, implementasi proses, pemetaan tahap ke implementasi sistem. Ada tahap dan implementasi sistem seperti input order, permintaan shipper, dicatat lengkap dengan rute, barang, volume, dan deadline. Dispatching, sistem mengecek truk ready dan driver aktif sebelum penugasan. Pre-trip, ada cek fisik kendaraan jika gagal, truk berubah ke maintenance. Loading, barang dimuat dan surat jalan diterbitkan. En route, en rute, posisi pantau melalui checkpoint, keterlambatan memicu notifikasi. Unloading atau e-pot, pengiriman dikonfirmasi dengan e-pot dan tanda tangan digital. Biaya operasional, pengeluaran perjalanan dicatat bersama bukti foto. Maintenance alert, odometer atau jadwal servis dipantau untuk perawatan preventif. Billing atau invoice, dokumen dokumen diverifikasi dan invoice diterbitkan. 3. SOP dan flowchart step modul. Ada 10 alur logika, proses sampai dari job order hingga verifikasi dokumen invoice dan invoicing. 3.1 ada job order seperti tahap awal berupa penerimaan permintaan pengiriman dari shipper. Informasi yang dicatat mencakup rute, jenis barang, volume, dan deadline delivery. Seperti mulai terima permintaan pengiriman, catat rute,
jenis barang, volume, deadline, dilanjut ke order siap diproses, dan lanjut dispatching. Dispatching seperti orderan dicocokkan dengan truk berstatus ready dan driver yang bersedia. Penugasan hanya dilakukan ketika sumber daya yang diperlukan tersedia. Seperti mulai cek ketersediaan truk, selanjutnya truk ready tersedia, kalau tidak berarti pending atau antri. Kalau tersedia, lanjut ke pilih truk ready, terus memilih driver yang bersedia. Jika tidak, tunggu driver tersedia. Selanjutnya, tetapkan truk dan driver. Selanjutnya, lanjut lanjut ke pre-trip. Pre-trip inspection sebelum kendaraan berangkat dilakukan pengecekan fisik seperti ban, rem, lampu, oli, dan dokumen kendaraan. Jika checklist gagal, truk berubah status menjadi maintenance, seperti mulai dilanjut ke periksaan ban, rem, lampu, oli, dan dokumentasi. Jika kendaraan naik jalan, bisa dilanjut. Jika tidak, berarti status maintenance. Saat dilanjut, status siap operasi dan lanjut ke loading. Loading dan surat jalan. Setelah kendaraan dinyatakan layak jalan, barang dimuat dan surat jalan diterbitkan sebagai penghubung ke tahap perjalanan operasional. Untuk flowchartnya seperti mulai loading barang, lanjut ke terbitkan surat jalan, lanjut ke kendaraan siap berangkat, lanjut ke en route. Untuk monitoring perjalanan, di sini saat kendaraan en route, posisi dipantau melalui checkpoint. Sistem mendukung notifikasi otomatis ketika terjadi keterlambatan. Untuk flowchart-nya bisa kita lihat yaitu dari mulai perjalanan, dipantau checkpoint atau posisi perjalanan. Di sini jika ada keterlambatan, maka akan terbit notifikasi delay dan jika tidak lanjut perjalanan. Lalu tiba di tujuan. Untuk geofencing yaitu mendeteksi penyimpangan rute dan mengirimkan peringatan ke dispatcher apabila truk keluar dari zona atau rute yang ditentukan. Untuk flowchart-nya geofencing yaitu monitoring posisi, membandingkan posisi dengan zona atau rute. Ketika terjadi keluar dari zona atau rute, ketika tidak, maka eh, akan lanjut ke proses selanjutnya dan ketika keluar di sini akan terjadi alert ke dispatcher yaitu lanjut monitoring selesai. Dan unloading dan import setelah sampai tujuan barang dibongkar dan bukti pengiriman dicatat secara digital melalui e-pot termasuk tanda tangan digital. Di sini flowchart-nya bisa kita lihat yaitu ketika tiba di tujuan, supir mengunloading barang, menginput e-pot dan tanda tangan digital untuk menyimpan bukti pengiriman dan pengiriman selesai. Untuk Untuk biaya biaya operasional, operasional, setiap setiap biaya biaya perjalanan perjalanan seperti BBM, tol, dan parkir catat serta dapat dilengkapi bukti foto. Dapat ditelusuri ke perjalanan dan truk tertentu. Untuk biaya operasionalnya, flowchart-nya yaitu mulai, pilih perjalanan, catat BBM, tol, parkir, biaya lain yang melampirkan bukti foto, simpan biaya selesai. maintenance alert seperti sistem monitoring, odometer, dan jadwal servis untuk memberikan pengingat perawatan berkala guna mencegah kerusakan mendadak. Untuk vouchernya seperti mulai pantau odometer atau jadwal servis setelah servis jatuh tempo. Jadi untuk vouchernya tidak atau tetap ready. Kalau iya, kirim maintenance alert. Setelah itu update status kendaraan dan selesai. Verifikasi dokumen dan invoice. Setelah pengiriman selesai, dokumen diperiksa sebelum proses billing dan penerbitan invoice. Untuk alur forecastnya seperti pengiriman selesai, verifikasi dokumen, apakah dokumen lengkap? Jika tidak, maka disuruh lengkapi dokumen. Setelah dokumen lengkap,
proses billing, setelah itu terbitkan invoice, dan selesai. Fitur unggulan pendokum fitur cerdas yang mendukung TMS seperti geofencing untuk mendeteksi penyimpangan rute dan memberi peringatan ke dispatcher atau mencegah penyalahgunaan aset dan meningkatkan keamanan muatan. Dua, iPod seperti Proof of Delivery dan tanda tangan digital. Mempercepat verifikasi, penyimpanan terpusat, mengurangi risiko dokumen hilang atau rusak. Tiga, maintenance alert, pengingat servis berdasarkan jarak tempuh atau jadwal untuk mencegah kerusakan mendadak dan menjaga kesiapan armada. 4. Sistem terpadu mengintegrasikan proses order hingga invoice, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan operasional. Hasil yang diselesaikan rancangan TMS ada aspek dan dampak langsung. Untuk aspek efisiensi operasional, proses job order sampai invoice berada dalam satu alur terintegrasi. Keamanan armada dan muatan, geofencing membuat alert saat truk menyimbang atau pre-trip mencegah kendaraan tidak layak jalan. Transparansi perjalanan, seperti status perjalanan dan checkpoint membantu pemantauan proses pengiriman. Transparansi biaya, untuk biaya BBM, tol, parkir dapat dikaitkan dengan perjalanan dan truk tertentu, dilengkapi bukti. Administrasi digital seperti iPod dan tantangan digital mengurangi dokumen fisik, mempercepat verifikasi. Perawatan preventif seperti maintenance alert mengingatkan servis berdasarkan odometer dan jadwal berkala. Kontrol kontrol dispensing hanya truk ready dan driver aktif atau valid yang dapat ditugaskan. 6. Kesimpulan, TMS dirancang untuk membantu ekosistem logistik yang sepenuhnya terintegrasi dengan fokus pada tiga hal utama, yaitu alur operasional terintegrasi, seperti mengotomatisasi seluruh siklus pengiriman, end-to-end, seperti job order, dispatching, pre-trip, dan loading, monitoring, import, biaya, dan invoice. Arsitektur data relasional untuk menghubungkan real-time seluruh entitas inti, truk, truk, pengemudi, perjalanan, dan biaya operasional untuk melaporkan yang akurat. Fitur cerdas dan preventif seperti geofencing, iPod, maintenance alert, menjamin efisiensi armada, keselamatan, transparansi, dan keandalan. Sekian presentasi saya dan Bang Baryadi untuk sistem truk manajemen sistem UAS analisa berorientasi objek. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.